Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya tempo hari, saya ingin mengeksplor bagaimana cara turun cangkok yang baik dan bagus, sekaligus kita karantina ya. Sekaligus nanti saya kupas sedikit untuk mengatasi stres pada saat awal turun cangkoknya sampai selesai. Tuh. Ini kita lihat di sini ya. Ini cangkokan pada rootstock Gudek Melisik Songtres atau Gudek 1613 ya. Ini dulunya hasil cangkok ini. Kemudian saya diamkan kurang lebih sekitar 1 bulan, saya cangkok lagi. Ini ada sedikit tujuan, yaitu satu, pengen tahu karakternya Gudek Melisik Songtres ini. Yang kedua, murni juga mencangkok karena di atasnya ini ada varian yang saya grafting di sini. Saya juga pengen tahu bagaimana kemampuan Gudek Melisik Songtres untuk menjaga dari varian table grip yang sudah di grafting di atasnya. Ini kebetulan jenis moondrop ya, jadi moondrop. Cuma pada saat itu Gudek Melisik Songtres ini saya cangkok ya, saya cangkok itu langsung saya grafting dengan Gudek dengan moondrop ini. Nah, ini jadi pada saat moondrop ini baru tumbuh sekitar 5 cm, saya turun cangkok. Kemudian setelah 1 bulan saya cangkok lagi. Jadinya kasihan ini moondropnya kurang bisa bagus karena stres melulu ini. Karena baru tumbuh, turun cangkok, baru normal kembali. Ini kita lihat daunnya baru mulai normal kembali. Saya cangkok lagi jadi stres lagi seperti ini. Ini karena ini adalah setelah ini kita langsung masukkan ke media tanam. Ini yang kualitasnya jelek ini kita potong saja, kita buang. Nanti akan tumbuh tunas baru, insya Allah nanti akan menjadi bagus. Nah ini kita buang. Oke. Nah sebelum kita turun cangkok, kita perlu mempersiapkan media tanam. Media tanam yang sudah saya siapkan ini, coba perhatikan kamera ke media tanam sini. Media tanam ini terbuat dari campuran 2 bahan, yaitu tanah. Kebetulan di daerah kami ini di Kediri, di tempat saya ini tanahnya itu tanah berpasir. Nah seperti ini. Ini sudah saya campurkan dengan sekam mentah, tanah berpasir. Jadi nanti misalkan di daerah Anda merupakan tanahnya adalah tanah liat, nanti bisa dicampurkan dengan pasir halus supaya bisa tetap poros media tanamnya. Ini saya campur waktu itu, saya campur dengan sekam mentah ya, dengan perbandingan volume 1:1. Kemudian saya masukkan ke karung plastik ya, karung plastik. Nah setelah saya masukin ke karung plastik itu, saya siram dengan air cucian beras yang saya tambahkan tepung beras seperti ini ya, tepung beras pabrikan nggak apa-apa, kalau bisa buat sendiri juga nggak apa-apa tepung berasnya. Kemudian sama abu, nah ini abu, sedikit abu dan air cucian beras. Ini air cucian beras saat ini ada sekitar 3 liter ya, air cucian berasnya. Ini saya pakai untuk menyiram media yang saya siapkan, yang saya komposkan, saya lapukkan ya. Jadi kurang lebih selama sekitar 1,5 bulan. Setiap 1 minggu sekali saya siram dengan air cucian beras, dengan dicampur dengan tepung beras dan abu. Kemudian saya tambahkan juga dengan trichoderma. Trichoderma kemudian kebetulan
saya juga membeli, jadi tidak membuat sendiri. Saya cari cara yang praktis ya. Adapun komposisinya mari kita lihat untuk penyiraman media tersebut, sekaligus nanti bisa kita pakai untuk mengatasi stres pada turun cangkok ini. Ini saya ambilkan trichoderma cuma setengah saja, setengah sendok teh ya. Kemudian untuk tepung berasnya kita campurkan 1 sendok teh, 1 sendok teh. Nah, seperti ini. Kemudian abunya juga 1 sendok teh. Nah, ini. Abunya 1 sendok teh. Nah, seperti ini. Ini kalau untuk saya pergunakan menyiram media tanam ini, atau pengkomposan media tanam atau pelapukan media tanam supaya bagus, itu cuma pakai begini saja. Akan tetapi karena pada saat ini adalah kita melakukan turun cangkok, maka perlu adanya penambahan vitamin B1. Nanti pertama vitamin B1-nya bisa kita pakai untuk menyemprot daunnya. Setelah kita pakai menyemprot daunnya, sisanya kita campurkan ke air cucian beras yang ditambahkan dengan trichoderma, ditambahkan dengan abu dan tepung beras. Nah, sekarang kita aduk dulu ya ini untuk persiapan turun cangkok. Ini. Nah, seperti ini kita aduk dulu karena nanti kita harus menunggu. Nah, untuk vitamin B1-nya kebetulan yang cair saya habis ini. Tinggal persediaan untuk orangnya ini. Kebetulan vitamin B1 50 mg. Tidak apa-apa, ini kita gunakan. Kita patahkan dulu aja supaya nanti cepat larut ya. Lalu kita masukkan ke wadah semprotan ini. Nah, ini semprotannya ini isinya air kurang lebih sekitar 400 ml. Ini kita masukkan ya. Nah, ini kelihatan ya. Kita masukkan dulu. Nah, lalu kita kocok sambil nanti kita tunggu sampai larut. Nanti kalau sudah larut bisa kita gunakan untuk menyemprot daun-daun dan batang hasil turun cangkok yang nantinya diharapkan agar bisa mengurangi stres dari turun cangkok. Ini sekarang kita mulai sambil nunggu tadi ya, air cucian beras sama trichoderma sama tepung beras dan juga abu menyatu, vitamin B1-nya juga larut. Ini kita lakukan turun cangkok. Ini kebetulan saya lakukan pengikatan seperti ini. Kita lepaskan dulu ikatannya. Nah, setelah kita lepaskan sudah oke, nanti barulah ini akarnya sampai keluar. Ini kelebihan dari kutek milisik songtres ini, dilakukan pencangkokan memang sangat bagus dan kita nggak perlu khawatir lagi, tapi tetap harus ada pengaman supaya tidak terjadi efek negatif dari cangkok. Seperti ini saya berani mencangkok, kenapa? Karena ini sudah ada tunasnya yang lain yang tumbuh di bawahnya. Jadi nanti yang menghidupi akar atau nutrisi yang dimasak oleh daun yang bawah ini tetap masih bisa merawat bagian akar yang aslinya. Ini kita lihat, kita ambil dulu plastik pembungkusnya, kemudian kita lakukan pemotongan. Nah, gini ya. Ini kita lihat perakarannya ya. Ini perakarannya sengaja tidak saya tunggu sampai akarnya benar-benar tua. Ini saya ada alasan sedikit kenapa tidak saya tunggu sampai tua.
nanti biar tidak terlalu bersambitan ya akarnya di akar barunya ini tidak bersambitan. Nanti khawatirnya nanti kalau sudah berkembang besar nanti sebagian akan putus, busuk dan seterusnya. Ini sengaja saya ambil cuman enggak terlalu signifikan ya, sudah cukup banyak ini mungkin bahkan harusnya 1-2 hari yang lalu ini diturunkan, dipotong cangkoknya supaya tidak saling memutuskan antara satu dengan yang lain akarnya. Di samping itu juga kalau terlalu lama nanti kasihan perakaran dari induk aslinya ini yang di bawah ini. Nah, induk aslinya yang di bawah ini nanti kalau ini kita biarkan akarnya sampai tua, sampai buahnya, ini nanti banyak sekali nutrisi yang dialokasikan ke atas atau di akar ini. Kasihan mereka. Lebih baik kita lakukan hal lain, yaitu karantina pasca turun cangkok. Nanti akan saya tunjukkan caranya ya. Ini sementara kita buka dulu cangkokannya ini, media plastiknya kita buka dulu, hati-hati, usahakan jangan sampai putus akarnya. Kalaupun putus 1-2 enggak apa-apa, yang penting jangan terlalu banyak mempengaruhi, dan medianya juga usahakan jangan sampai ambiar. Kadang orang-orang medianya ini dicelup dulu sama air atau vitamin B1. Kalau saya enggak, ini saya sengaja saya lepas langsung, jadi supaya medianya tidak ambiar. Kalau direndam dulu kadang saat dibuka bisa ambiar ya. Jadi itu hanya pilihan ya. Bisa seperti itu, bisa seperti saya. Gini, kita lepaskan dulu. Setelah terlepas begini, perlahan-lahan, jangan sampai patah kalau bisa. Kalaupun ada yang patah 1 atau 2 ya udah mungkin belum rezekinya. Ini kita hati-hati, kita lepaskan. Nah, ada yang patah 1, pindah apa-apa, hanya 1 aja. Nih sekarang kita pindahkan ke media media tanam. Ini kita lihat, coba fokus gambarnya, fokus ke media. Ini kita berikan dulu media tanamnya sedikit di bagian bawah, supaya nanti akar bagian bawah tidak langsung menyentuh ke polybag ya, kurang lebih sekitar 1 sentian lah, 1,5 atau 1 senti. Kemudian kita masukkan, nah, ini kita sudah masukkan. Ini kita potong dulu daunnya yang mengganggu ini juga. Ini terus pastikan ya, untuk polybag atau media tanamnya yang baru itu nantinya hanya sedikit lebih tinggi dari posisi cangkokan awal, media cangkok awal. Jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam nanti kadang-kadang terjadi iritasi pada kulit yang belum terbiasa dengan media tanam. Apalagi ini batangnya masih hijau di begini. Terus kita masukkan perlahan-lahan secara merata, kita atur, kita tata ya. Nah, begini. Kita atur, kita usahakan supaya bisa tegak bagus posisinya. Posisinya jangan sampai tidak bagus. Ini kita ratakan dulu, kita tekan sedikit demi sedikit, tapi harus ekstra hati-hati, jangan sampai memutuskan akarnya. Nih setelah kita isi media tanamnya ini, jadi nanti ini kita kelihatan sekali. Saya ulangi lagi nih, media cangkoknya kan di sini, jadi ini saya tambahkan sampai kurang lebih sekitar 1 sentian, 1 senti lebih sedikit. Kita ratakan ya,
Setelah rata, kemudian kita semprot untuk daunnya. Tapi sebelum kita lakukan penyemprotan, kita bantu dulu pakai lidi ya, ini supaya posisi berdirinya tegak dan bagus. Ini kita siapkan lidi, kita arahkan dengan tepat supaya berdirinya juga cukup bagus. Nah, ini kita tinggal kita puter supaya dia bisa, tidak perlu kita tali dulu lah, biar sedikit menghemat tali. Nah, ini sudah selesai untuk penataan media tanamnya. Kita rapatkan lagi sedikit lagi di bagian tepiannya supaya bisa tidak bergerak-gerak nantinya. Nah, sekarang saatnya kita lakukan penyemprotan. Agak mundur, Mas. Nah, sedikit agak mundur, kita pindahkan ke sini biar agak terang. Oke. Nah, sekarang ini vitamin B1-nya yang tadi ditaruh di semprotan kita pergunakan. Bentar, kita buang dulu bagian atasnya yang tadinya tersimpan di semprotan, supaya yang kita pakai nyemprot benar-benar sudah vitamin B1. Nah, ini kita lakukan penyemprotan sampai rata, benar-benar rata ya. Nah, ini kita semprot dulu, agak mundur sedikit, Mas, biar sedikit kelihatan penyemprotannya dengan jelas. Kita putar lagi. Tidak apa-apa, atas bawah kita semprot semua. Kalau perlu kita angkat sedikit daunnya, bagian bawahnya juga. Nah, ini kita singkat semua, kita semprot supaya cepat hilang dari stresnya. Nah, setelah sudah, ini batangnya juga kita lakukan penyemprotan. Setelah sudah, ini air B1-nya kita tambahkan ke ini, ke air cucian beras yang tadi sudah kita persiapkan ya. Kita harapkan sudah menyatu ditambah dengan vitamin B1, insya Allah nanti akan sangat membantu dalam proses rekondisi pasca turun cangkok. Nah, ini kita langsung aduk dulu lagi supaya benar-benar merata. Nah, seperti ini kita lakukan pengadukan. Setelah kita rasa sudah cukup ya, ini maaf, ini terlalu penuh, ini wadahnya terlalu kecil. Nah, ini baru kita lakukan penyiraman. Sebelumnya kita tata lagi supaya berdirinya bisa tegak bagus, tidak miring medianya juga. Nah, oke, sudah tegak seperti ini, kita lakukan penyiraman. Kita tunggu dulu sampai meresap dulu. Jadi kita pastikan harus semua kondisinya basah. Semua medianya ini basah oleh air cucian beras, ditambah tepung beras, ditambah abu sama vitamin B1 dan trichoderma. Ini trichodermanya memang sengaja saya tambahkan karena tempo hari Ibu Badaria dari Thailand itu sempat mengingatkan ke saya, pasca turun cangkok usahakan diberikan trichoderma, dan trichoderma ini memang akan sangat membantu. Kenapa diberikan trichoderma? Supaya jamur-jamur pengganggu itu tidak bisa mengganggu karena endeminya sudah dipenuhi oleh trichoderma. Jadi seperti fusarium atau jamur busuk akar itu apa ndak tahu namanya, itu akhirnya dia ndak berani ke sini karena sudah diisi dengan trichoderma yang cukup banyak. Jadi sudah dipakai endemi dari trichoderma, otomatis jamur-jamur lain sudah nggak berani ada di situ, kalah. Seperti halnya
apa ya, seperti kalah komunitas ya, komunitasnya kalah sama Trichoderma karena kita siapkan yang cukup banyak dan kita isi ke dalam media tanam tersebut. Nah, ini kita perhatikan masih belum selesai, ini sebentar lagi kita tunggu. Nah, ini saya jelaskan sedikit apa sih sebenarnya karantina yang sebenarnya. Karantina yang sebenarnya itu adalah mengkondisikan agar akar dari hasil cangkok tersebut beradaptasi ke media tanam yang baru. Nah, ini perlu pengkondisian yang cukup lumayan ketat. Caranya adalah kita sungkup. Kenapa harus kita sungkup? Kalau kita sungkup, maka dia akan terjadi kelembapan yang stabil, ya, kelembapan yang cukup stabil, kemudian tidak terjadi dehidrasi. Nah, pada saat tidak terjadi dehidrasi, otomatis untuk perawatan daun, batang, atas ini tidak terlalu menyulitkan oleh pohon tersebut atau tidak memakan energi yang banyak. Cukup hanya dikasih nutrisi saja dari cadangan nutrisinya sudah terpenuhi. Sementara akar secara perlahan namun pasti beradaptasi, sehingga nantinya akan cepat beradaptasi. Nah, sekarang kita sunggup ya. Ini anggap saja ini kita sudah menempatkan di tempat yang teduh dan sejuk, kalau bisa sebisa mungkin terhindar dari sinar matahari. Kita lakukan penyungkupan total. Ini penyungkupannya tidak harus tertutup rapat bau banget kedap udara, enggak. Hanya kita sungkup dengan asumsi tidak terjadi sirkulasi udara yang secara signifikan. Nah, ini kebetulan sudah saya siapkan sungkupnya. Nah, seperti ini. Kita sungkup ya. Anggap saja ini sudah pada tempatnya ya, supaya lebih mudah nanti videonya tidak terlalu panjang banget. Ini kita sungkup seperti ini. Kita tunggu sekitar 5 hari hingga 1 minggu. Setelah itu kita buka kembali, kita taruh di tempat teduh. Kalau bisa pagi hari bisa kena sinar matahari. Sawah nanti akan sangat segar, sangat bagus dan memuaskan kita. Oke, sementara share saya tentang turun cangkok sampai di sini saja dulu ya. Kita share lagi hal lain nanti kalau ada request dari rekan-rekan. Oke, akhirul kalam. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.